Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Manaf bin Qusay al-Quraisy Asy-Syafi'i al-Muthalibi al-Hijazi al-Maki, anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan nasab beliau pada Abdul Manaf. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, daerah Palestina pada tahun 150 Masehi. Ada pula sependapat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Asqalan. Namun baik Gaza maupun Asqalan, keduanya masih termasuk tanah yang disucikan atau Al-Muqaddasah. Kemudian dibawa ke Mekah pada waktu beliau masih kanak-kanak berumur 2 tahun. Menurut catatan sejarah yang ditulis oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas dalam bukunya Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i, pada saat Imam Syafi'i hendak dilahirkan di muka bumi ini, terdapat 2 kejadian penting, yaitu 1. Sewaktu Imam Syafi'i masih dalam kandungan ibunya, sang ibu bermimpi ada sebuah bintang yang keluar dari perutnya dan terus naik membumbung tinggi. Kemudian bintang itu pecah, bercerai dan berserak menerangi daerah-daerah sekelilingnya. Ahli mimpi menyatakan bahwa sang ibu tadi bakal melahirkan seorang putra yang ilmunya akan meliputi seluruh jagat. Ternyata, semua itu menjadi kenyataan bahwa Imam Syafi'i memang memenuhi dunia, bukan saja di tanah Arab, di Timur Tengah dan Afrika, tetapi juga sampai ke timur jauh, ke Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan lain-lain. Peristiwa kedua adalah, sepanjang sejarah pada hari Imam Syafi'i dilahirkan itu, meninggal dunia 2 orang ulama besar, seorang di Baghdad, Irak, yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, pendiri mazhab Hanafi, dan seorang lagi di Mekah, yaitu Imam Ibnu Jurayj al-Maki, mufti Hijaz ketika itu. Kejadian itu menurut ahli firasat merupakan pertanda bahwa anak yang dilahir ini akan menggantikan yang meninggal dalam ilmu dan kepintarannya. Imam Syafi'i dibesarkan sebagai anak yatim dalam asuhan ibunya dengan kehidupan yang serba kekurangan. Pada masa mudanya, beliau sangat gemar duduk bersama ulama dan menulis apa yang bermanfaat mengenai hal-hal yang penting dan sebagainya. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa Imam Syafi'i adalah orang miskin, tidak mempunyai harta yang banyak guna membiayai pendidikannya. Beliau adalah seorang yatim di mana belanjanya hanya diberi oleh ibundanya yang serba kekurangan pula. Namun demikian, Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa menuntut ilmu tidak tergantung kepada kekayaan, tetapi tergantung kepada kemauan yang keras. Anak-anak miskin yang keras hati lebih banyak yang maju dibanding dengan anak-anak yang kaya yang biasanya suka malas. Karena kondisi yang sedemikian itu, maka beliau berusaha dengan segenap daya upaya untuk mencapai puncak perjalanan intelektualnya. Beliau mengumpulkan tulang-tulang kambing dan tulang-tulang unta yang biasanya berserakan, terutama sesudah orang-orang mengerjakan haji di Mina. Beliau juga mengumpulkan pelepah-pelepah kurma yang sudah kering, mengumpulkan tembikar dan batu-batu yang dapat ditulis, dan beliau mengumpulkan kertas-kertas yang dibuang orang-orang kantor yang masih bisa ditulis. Imam Syafi'i mendengar ucapan guru, lalu menuliskan kembali di atas bahan-bahan tadi sambil memperhatikan dan menghafalkannya mana yang patut untuk dihafal. Bahkan suatu ketika kamar beliau penuh sesak dengan benda-benda tulang yang bertuliskan pelajaran-pelajaran yang beliau peroleh, sehingga beliau tak mampu lagi meluruskan kaki saat melepas lelah atau ketika tidur. Akhirnya Imam Syafi'i memutuskan agar semua tulisan itu dihafalkan di luar kepala saja, dan tulang-tulang itu dikeluarkan dari kamar supaya kamar tidurnya menjadi agak lapang. Karena itu, semua apa yang tertulis dihafalnya di luar kepala, dan sesudah itu, tulang-tulang yang menjadi bahan untuk mencatat pelajaran itu dikeluarkan dari kamarnya. Jadi,
Imam Syafi'i sejak kecil memang sudah terdidik dan terlatih dengan menghafal di luar kepala. Barangkali peribahasa ilmu ada dalam dada, bukan dalam kertas, yang tampaknya hendak dipraktekkan oleh Imam Syafi'i. Perjalanan intelektual Imam Syafi'i dimulai ketika beliau berusia 20 tahun. Pada usia yang masih relatif muda itu, beliau meninggalkan Mekah untuk mempelajari ilmu fikih kepada Imam Malik. Pada waktu yang tidak terlalu lama, beliau sudah mampu menghafal bahkan memahami isi kandungan kitab karya Imam Malik yang berjudul Al-Muwatta. Setelah itu, atas anjuran salah seorang gurunya, beliau diminta untuk menjadi mufti atau pemberi fatwa. Namun hasratnya untuk terus menggali kedalaman ilmu, beliau justru meninggalkan kota Mekah menuju Madinah yang tidak lain untuk mengangsuh tawarruh kepada Imam Malik tadi. Sebab selama itu, beliau yang masih berusia masih relatif muda berguru kepada murid-murid atau pendukung mazhab Maliki dan Hanafi. Sebagaimana diungkapkan oleh Kiai Haji Ahmad Muhyiddin Muzadi dalam tulisannya yang berjudul Beberapa Hal Tentang Metode Mazhab Syafi'i yang dibuat di majalah Aula edisi bulan Juni 1998 halaman 31 bahwa semenjak Imam Syafi'i berada di Madinah, sudah begitu tampak kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dalam bidang ilmu pengetahuan, bahkan ketokohannya sebagai pemikir Islam. Dalam bidang hadis dan fikih misalnya, pikiran-pikiran Imam Syafi'i tampak begitu orisinil dan tidak hanya terima pakai pikiran dari beberapa gurunya. Imam Malik sendiri menganjurkan supaya Imam Syafi'i memperluas ilmu dan wawasannya dengan melakukan studi tour ke Baghdad atau Irak, kemudian diteruskan ke Persia, Iran, Turki, dan Palestina. Bahkan untuk keperluan ini, konon Imam Malik memberikan bekal berupa uang. Sekitar 2 tahun beliau melakukan perjalanan itu dan kemudian kembali ke Madinah, Imam Malik menilai bahwa muridnya yakni Imam Syafi'i sudah memiliki pola pemahaman sendiri terhadap Al-Quran dan hadis yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga karena hal demikian itu, sudah pantas memberikan fatwa berdasarkan pola pemahamannya atau madhabnya sendiri, dan tidak mengikuti pola pemahaman tokoh lain. Setelah gurunya yaitu Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah, beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana bersama dengan Harun ar-Rasyid yang telah mendengar tentang kehebatan beliau. Kemudian beliau diminta untuk datang ke Baghdad. Imam Syafi'i pun datang memenuhi permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid itu. Bahkan, semenjak beliau di Yaman, beliau juga diminta oleh Gubernur Yaman untuk menduduki jabatan sebagai mufti. Akan tetapi, meskipun beliau menjabat sebagai mufti, namun beliau tetap belajar dan mengajar. Jabatan sebagai mufti tersebut tampaknya tidak begitu cocok dengan Imam Syafi'i, terutama ketika beliau terkena tuduhan Syiah, sehingga harus berurusan dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Meskipun Khalifah akhirnya menyadari bahwa tuduhan itu fitnah dan Khalifah sendiri menghormati Imam Syafi'i, namun beliau bertekad untuk melepaskan jabatan mufti dan kembali sebagai ulama bebas dan menetap di Baghdad, ibu kota Daulah Abbasiyah yang ketika itu mengalami zaman keemasan atau Golden Age, terutama di bidang ilmu pengetahuan, juga pada bidang keagamaan. Di Baghdad, Irak itulah Imam Syafi'i semakin mantap kedudukannya sekaligus kemampuannya sebagai pembangun mazhab baru, mazhabnya sendiri, yakni mazhab Syafi'i. Pendapat-pendapat dan fatwa-fatwa hasil ijtihad beliau ketika di Baghdad itu disebut qaul qadim atau pendapat yang lama. Sedangkan pendapat yang atau fatwa beliau ketika di Mesir disebut qaul jadid atau pendapat baru. Memang setelah beberapa saat beliau bermukim di Baghdad, beliau kemudian pindah ke Mesir dan akhirnya wafat di sana. Kepindahan beliau ke Mesir itu sendiri terjadi pada tahun 198 Hijriah. Beliau mengajar di Masjid Amru bin Ash.
Beliau juga menulis kitab Amalil Kubro, kitab Risalah, Usul Fikih, dan memperkenalkan Qaul Jadid sebagai mazhab yang baru. Adapun dalam menyusun kitab Usul Fikih, beliau dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut. Di Mesir inilah akhirnya beliau meninggal dunia setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih banyak dibaca dan dikaji banyak cendekiawan muslim, terutama yang mengambil spesialisasi ilmu fikih. Dan makam beliau di Mesir sampai detik ini pun masih ramai dikunjungi orang. Sedangkan murid-murid beliau yang terkenal diantaranya adalah Muhammad bin Abdullah bin Hakam, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya al-Muzani, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buhaihiti, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Amin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.